Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai analisa e-governance archetype, portal satu data keluarga, sistem informasi keluarga atau SIGA BKKBN untuk mata kuliah e-government dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Saya, Dwi Nurwahyuni. BKKBN adalah singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Salah satu tugas BKKBN adalah mengendalikan penduduk, menyelenggarakan keluarga berencana, mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya, BKKBN mengembangkan suatu aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Keluarga dan digunakan untuk mengelola data keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sebelum mengulas e-governance di BKKBN, kita akan ulas terlebih dahulu mengenai e-governance secara teknis yang dikemukakan oleh Weil dan Ras, di mana IT governance didefinisikan sebagai hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas dalam organisasi untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini perlu kita ketahui bersama agar nantinya dapat membantu kita untuk memahami, mendesain, mengkomunikasikan, dan memelihara IT governance yang efektif. Menurut Weil dan Ras, IT governance terdiri dari 3 aspek penting, antara lain what, yaitu tentang keputusan teknologi informasi apa yang dibuat, kemudian who, tentang siapa yang mengambil keputusan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah how, bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Kita akan pelajari satu persatu mengenai 3 aspek tersebut. Untuk yang pertama adalah aspek what, adalah domain keputusan atau keputusan apa yang dibuat. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah IT Principle, didefinisikan sebagai pernyataan top manajemen tentang bagaimana teknologi informasi yang digunakan dalam bisnis organisasi. Kemudian teknologi infrastructure strategy didefinisikan sebagai integrasi dan standarisasi dalam sistem. Kemudian IT arsitektur menentukan layanan yang digunakan bersama. Dan yang keempat adalah bisnis application need, menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu dikembangkan oleh teknologi informasi. Kemudian yang terakhir adalah IT investment, di mana terkait dengan keputusan mana-mana yang perlu kita prioritaskan dalam mengambil keputusan dan siapa saja yang berhak untuk mengambil keputusan. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah who, yang artinya bahwa siapa yang memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah bisnis monarki, bahwa pengambilan keputusan melibatkan top manager saja. Kemudian IT monarki, pengambilan keputusan yang melibatkan IT spesialis saja. Feudal, bahwa setiap unit atau bagian organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Federal merupakan kombinasi keputusan pusat dengan pemerintah di bawahnya
dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. IT duopoli merupakan IT group atau kelompok lain. Kemudian anarki adalah pengambilan keputusan yang diambil secara sentralistik oleh satu orang pengambil keputusan. Dan aspek yang terakhir adalah how, bagaimana cara mekanisme pengambilan keputusan. Dari hasil penelitiannya Weil dan Ras tahun 2004, di perusahaan 23 negara terdapat 3 mekanisme tata kelola teknologi informasi yang efektif, yaitu yang pertama adalah struktur pengambilan keputusan, yang kedua adalah proses keselarasan, dan yang ketiga adalah pendekatan komunikasi. Struktur pengambilan keputusan menggambarkan hak dan tanggung jawab setiap unit kerja dalam organisasi untuk mengajukan suatu ide dalam proyek. Dengan melihat keterlibatan unit kerja dalam mengajukan ide dan siapa yang memutuskan keputusan yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah proses keselarasan atau proses penyelarasaan, di mana bagaimana menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi sehingga investasi yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk memajukan organisasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan komunikasi, di mana ini merupakan suatu cara memunculkan kesadaran pentingnya tata kelola teknologi informasi yang baik bagi organisasi, misalnya dengan memberikan pengumuman, kemudian pendidikan, pelatihan tentang prinsip-prinsip kebijakan tata kelola teknologi informasi, serta pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai e-governance yang ada di BKKBN berdasarkan dari 3 aspek tersebut. Aspek pertama adalah what. Untuk poin IT Principle, itu diungkapkan dengan bentuk pernyataan dari puncak pimpinan Kepala BKKBN Pusat, yaitu terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan tagline-nya, berencana itu keren dan nilai berakhlaknya. Kemudian IT Infrastructure Strategy di BKKBN, penanganan teknologi informasi dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Data yang bertugas memfasilitasi di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi yang dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKKBN. IT arsitektur, di mana setiap aplikasi yang digunakan mengimplementasikan suatu layanan dan aplikasi tersebut bisa saling berinteraksi dengan mekanisme web service. Kemudian business application, yaitu aplikasi yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi di BKKBN, seperti aplikasi LCMIL, Golantang, Siga, pendataan keluarga, Silili, dan lain sebagainya. Kemudian IT investment, ini didasarkan pada tujuan atau kepentingan yang bersifat umum, mendukung visi misi BKKBN dengan nilainya yang berakhlak dan juga tagline-nya yang berencana itu keren. Kemudian aspek selanjutnya adalah who, di mana bisnis monarki terdapat Kepala BKKBN Pusat dan juga Sekretaris Utama BKKBN Pusat. IT monarki adalah Deputi Admin, Direktur Teknologi Informasi dan Data, serta para direktur yang lain. Kemudian feudal adalah Kepala BKKBN Provinsi. Federal adalah Kepala BKKBN Pusat dan Kepala BKKBN Provinsi. IT duopoli,
Terdiri dari Deputi Admin, Direktur Teknologi Informasi dan Data. Kemudian anarki adalah BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi, OPDKB, dan juga penyuluh KB di lapangan. Berikut adalah IT Governance Arrangement Matrix untuk portal Satu Data Keluarga SIGA BKKBN. Dari segi bisnis monarkinya, untuk IT Principle, IT Infrastructure Strategi, IT Arsitektur, Business Application, dan IT Investment, decision dipegang oleh Kepala BKKBN Pusat. Untuk IT Monarki, dalam IT Principle, input dilakukan oleh Ditekda, decision oleh Deputi Admin. IT Infrastructure Strategi, input dilakukan oleh DKIE, decision oleh Deputi Admin. IT Arsitektur, input oleh Dithubalila, decision oleh Deputi Admin. Business Application, input oleh Ditlabtik, dan decision oleh Deputi Admin. IT Investment, input dilakukan oleh Ditlinlab, dan decision dilakukan oleh Deputi Admin. Sedangkan untuk FIDAL, baik IT Principle, IT Infrastructure Strategi, IT Arsitektur, Business Application, dan IT Investment, input dilakukan oleh Sekban dan decision dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi. Selanjutnya, input dilakukan oleh tim kerja dan decision dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi. Untuk IT duopoli, dari mulai IT Principle sampai dengan IT Investment, input dilakukan oleh Direktur dan decision dilakukan oleh Deputi. Sedangkan di federal, hanya bisa decision yang dilakukan oleh Deputi. Dan anarki hanya bisa dilakukan input oleh BKKBN Provinsi, OPDKB, dan juga penyuluh KB di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.